Bab 480. Masuk ke Grand Superior Master. Dewa melirik Davison Su, lalu melambaikan tangannya yang besar ke depan. Sosok Davison Su tiba-tiba terbang seperti anak panah lepas dari busurnya. Si kucing si anjing ingin menghentikanku juga. Dewa itu mencibir. Meskipun hanya pukulan yang biasa, tetapi ini adalah Grand Superior Master. Kerusakan yang ditimbulkannya tidak ada tandingannya. Tidak semua orang memiliki tubuh yang sekokoh Eric Kin. Di bawah telapak tangan ini, Davison Su mulai merasa sulit untuk bangun. Orang-orang yang lain ingin membantu, tetapi ketika mereka melihat Davison Su, tiba-tiba tersentak. Dewa ini berjalan ke depan Eric Kin selangkah demi selangkah, dan dia mengangkat telapak tangannya perlahan-lahan, dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba terkumpul. Davison Su tidak sabar, dia berusaha mencoba untuk berdiri, tetapi menyadari bahwa tubuhnya terluka parah dan sulit untuk bangun. Apa peduliku? Dan pada saat ini, tiba-tiba Davison memikirkan untuk melakukan pembalasan. Meskipun dia sudah terluka parah, tetapi setidaknya tidak mempengaruhi dia untuk berbicara. Dia melihat dewa itu terlebih dahulu, tingginya beberapa kaki, rambutnya botak, karena itu kelahiran kembali, lebih banyak bekas luka yang tertinggal di wajahnya. Dan perbandingan tubuhnya sangat tidak serasi, lengan sangat panjang, tetapi kakinya sangat pendek, dan kelihatan sangat aneh. Jadi, Davison Su mengertakkan gigi dan berteriak, botakmu itu pasti telah dipangkas oleh kakak Feng, dan tidak bisa tumbuh rambut lagi. Kedua lenganmu sangat panjang, apakah bergantung pada ibumu? Tindakan Davison Su langsung membuat tercengang semua orang di sekitar. Dengan kata-kata kasar seperti itu, bagaimana bisa diucapkan dari mulut seorang pria muda? Dewa itu melirik Davison Su, lalu mendengus, dan mengabaikannya. Hanya ingin menjadi dewa dengan kebajikanmu, kamu adalah budak ibumu, aku menjadi peri untukmu, benar-benar sangat menyesal tidak menempatkan kamu di dinding saat itu, ini karena monyet itu terlalu menawan. Di bawah omelan, dewa ini akhirnya menjadi tidak sabar. Semut ini berani berteriak-teriak di depanku. Dewa itu mengangkat tangannya, dan menatap Davison Su dengan dingin. Anakku, dan aku tidak melihatmu begitu sombong ketika bajingan ibumu membesarkanmu. Davison Su menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Wajah dewa itu dingin, dan dia berkata dengan dingin, bertindak sembrono. Setelah mengatakannya, telapak tangannya didorong ke depan, dengan kekuatan yang mengerikan, memukul Davison Su. Jurus penyingkat jarak. Dan pada saat ini, tiba-tiba Davison Su menggunakan jurus penyingkat jarak yang diajarkan Eric Kin. Ini pertama kalinya dia menggunakan, hanya bergerak kurang dari 10 meter, dan kebetulan lolos dari pukulan fatal ini. Oh! Dewa mengernyitkan alis, kecepatannya cukup cepat, tetapi kamu hanya mempunyai keberuntungan sekali saja. Dia mengumpulkan kekuatan di tangannya lagi, dan memandang Davison Su dengan dingin. Ding dong. Pada saat ini, tiba-tiba suara guntur di langit. Petir melintang 5 meter, dan pada saat jatuh, langsung menghancurkan tanah sehingga membentuk satu lubang besar. Kesengsaraan Eric Kin lebih kuat dari orang biasa, dan kengerian petir ini di luar perkiraan. Orang yang tidak bisa menghindar, akan langsung meleleh. Bahkan dewa ini dipukul dengan cukup keras hingga muntah darah. Bencana yang kuat, kata dewa ini dengan wajah yang dingin. Gemuruh. Petir kedua muncul di langit, dan kelihatannya akan diturunkan kapan saja. Wajah dewa itu agak jelek, dan dia mundur beberapa langkah dengan cepat, karena takut disambar petir. Petir yang menakutkan, mencerminkan masa depan anak ini. Dewa menarik nafas dalam-dalam, dan ada kekhawatiran di dalam hati. Pada awalnya pertapa abadi melawan langit, semakin kuat bakatnya, maka petirnya akan semakin menakutkan. Sekarang petir yang dijatuhkan oleh Eric Kin, lebih kuat dari semua orang yang pernah dilihat oleh dewa. Bahkan jika jembatan di zaman kami, kesengsaraan surgawi bisa sangat menakutkan, dan hanya beberapa orang. Dewa itu menarik nafas dalam-dalam. Dan harus diketahui, semua jembatan di masa itu adalah mereka yang berjuang melawan langit, mana yang tidak terkalahkan di jalan yang benar. Mana yang tidak membunuh kekuatan di dunia.
Anak ini tidak boleh ditinggal. Dewa itu menarik nafas dalam-dalam, ada kekuatan hitam ditahan di telapak tangannya, dan dari jarak yang jauh melakukan tendangan ke arah Erikin. Honglong. Pada saat ini petir jatuh lagi. Di bawah petir ini, seluruh pemandangan berubah menjadi lautan guntur yang luas. Wajah dewa itu berubah, dan tiba-tiba matanya berubah memerah, dan berusaha mencoba melewati petir untuk mencari posisi Erikin. Namun, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa bahkan mata langitnya tidak bisa menembus petir putih ini. Bagaimanapun, aku harus membunuh anak ini. Dewa menarik nafas, dia melayang di udara, dengan kedua tangannya mendorong energi tanpa berhenti, dan terus menghantam Erikin seperti ledakan. Nak, bukankah kamu ingin membunuhku? Untuk apa berdiri di sana saja? Davison Su berteriak dengan terburu-buru, ayo, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dewa tidak sempat memperhatikan Davison Su, tangannya menghantam ke posisi Erikin tanpa berhenti. Di bawah ledakan yang hebat, Dewa tidak bisa menahan nafas. Dia menatap lautan guntur yang di bawah dengan tatapan dingin, dan berkata dengan suara dingin, malapetaka ini telah membuatnya kewalahan, bagaimana bisa menghindari seranganku? Anak ini sudah mati. Kemudian, mata dewa menatap Davison Su. Davison Su mengertakkan gigi, dan berteriak, apa yang kamu khawatirkan? Coba lihat sekali lagi, cari mati. Dewa itu melangkah keluar, dan bergegas menuju Davison Su. Davison Su buru-buru menggunakan jurus penyingkat jarak, menoleh dan lari. Di lautan petir, tubuh Erikin berderit. Dia digantung di udara berbalut lautan guntur, dan terlihat seperti dewa sungguhan. Di dalam diafragmanya, ketika memulai pertunjukan pola Dao, dan pola Dao juga perlahan-lahan lahir. Ini adalah pola Dao yang digambarkan oleh kekuatan langit dan bumi di dalam tubuh, yang berarti jalan menuju masa depan. Jika pola Dao rusak, maka akan berpengaruh dengan masa depan. Pada saat pola Dao Erikin digambarkan, tiba-tiba cahaya hitam melintas. Di atas pola Dao-nya, meninggalkan bekas luka dengan garis-garis yang halus. Untungnya cahaya hitam itu hanya melintas, lalu menghilang. Kemudian meneruskan menggambar pola Dao, dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan satu kekuatan spiritual mulai muncul di tubuhnya. Tiba-tiba mata Erikin terbuka, dan seluruh tubuhnya melambung, bahkan temperamennya berbeda dalam sekejap. Erikin melihat sekeliling dengan dingin, dia mengepalkan tinju, dan menghancurkannya. Honglong. Seluruh bagian lautan guntur langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Erikin. Pukulan ini, secerah ledakan nuklir. Rambut panjangnya yang berterbangan, selangkah demi selangkah keluar dari lautan guntur ini, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dewa yang mengejar Davison Su, tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya. Dia dengan dingin menatap Erikin yang berjalan keluar dari lautan guntur, wajahnya menjadi sangat serius. Kamu benar-benar berhasil selamat dari malapetaka, keberuntungan yang sangat bagus. Dewa itu mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.